Maka ketika saya makan bareng sama guru saya itu saya melihat guru saya satu butir nasi diambil. Saya pikir kok hebat betul. Dan kalau mau makan pakaiannya rapi walaupun tidak harus baru. Kopiahnya juga rapi, luar biasa. Lama-lama saya tanya, ya Sayyidi Syekh Abdul Malik, ajarkanlah kami tata cara makan. Lalu guru saya mengatakan, Beb, kita itu makan tidak menghormati nasi atau air yang kita minum. Air makhluk, nasi makhluk, pelantara untuk mencari kenyang dan memberi kenyang. Siapa pemberi kenyang itu? Melalui pelantara nasi, hingga tahu kenal siapa yang memberi kenyang. Juga tentang masalah minum, siapa yang memberi pelepas dahaga, pelantaranya melalui air minum, pelantaranya nasi. Supaya kita tidak syirik, sebab kedua-duanya air maupun nasi adalah makhluk. Jangan sampai kita yang pendapat yang mengenyangkan adalah nasi, kalau tidak makan mati. Nah inilah dikenalkan oleh guru saya kalau makan berpakaian begini Habib, saya menghormati kepada pemberi rezeki. Adab itu, makan saja pakai akhlak, menghormati. Kalau satu butir saya ambil selagi tidak madorot, walaupun pari saya baru panen, ini jangan sampai kibir hati saya. Apa? Kok satu butir nasi saja kok diambil, kan baru panen. Kita punya uang, mau beli 1 kintal cukup kok. Ngurusi 1 butir nasi. Bukan itu, 1 butir nasi, jangankan lagi 1 butir nasi. 1/10 1 butir nasi saja kita tidak bisa membuat, tidak bisa menciptakan. Yang menciptakan siapa? Huwallah. Siapa? Huwallah. Kita hormat tidak kepada yang menciptakan, hormat, ambil. Kalau itu menyebabkan madorot, sisihkan, biar mungkin jadi rezekinya ayam atau siapa. Begitu jauh kiai sepuh kita cara makan saja pakai akhlak wal adab. Coba. Bukan itu saja Habib. 1 butir nasi ini berapa ratus tangan yang ikut andil. Sebelumnya sawah, berapa yang mencangkul, berapa yang mulai tebar, setelah itu tandur tanam, setelah itu matun, merabuk dan lain sebagainya sampai tumbuh padi. Doanya kayak apa bapak-bapak kita yang punya sawah? Ya Allah, ya Rabb, jangan sampai kena wereng, jangan sampai kena berit atau tikus dan sebagainya. Mengharapkan sekali dengan doanya. Sampai panen, sampai jadi gabah. Apa langsung kita makan gabah? Tidak. Masukkan rismil dulu jadi beras. Dari beras tidak cukup sampai jadi nasi. Berapa yang ikut andil menanak nasi dan sebagainya. Maka doanya Pak dibimbing oleh Rasulullah, kepedulian kita sesama kita. Makanya doanya tidak menggunakan kalimatul mufrad. Allahumma barikli, tidak. Allahumma barik lana, pakainya jamak. Supaya apa? Yang mencangkul dapat, yang tanam dapat, yang tebar dapat, yang matun juga dapat, yang menjaga supaya tidak kena hama dapat,
yang menanakkan nasi mendapat dalam Allahumma barik. Hebat sekali. Jauh kita kepedulian terhadap sesama kita. Itu. Tidak cukup dalam itu saja. Sampai di dalam sholawat pun Imam Syafi'i menafsirkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali dalam maqamati doa di sini memasukkan semua umat al-muslim dalam maqamati doa. Kalau wa ala ali makna keluarga sudah jelas kalau itu. Tapi bagaimana memasukkan umat di dalam doa? Masukkan wa ala ali Sayyidina Muhammad, bukan keluarga Nabi saja, umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bawa waktu sholat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, berhubungan terus dengan umat Sayyidina Muhammad di doa. Tidak cukup dari itu saja. Waktu ketika Rasulullah menerima assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, satu kehormatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ingat sama umatnya, sama ibadillahi sholihin. Rasulullah minta assalamu alayna wa ala ibadillahi bukan untuk pribadinya saja. Jauh sudah dipikirkan umatnya, para sholihin sudah didaftarkan kepada Allah taala assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Tinggal kita syukur sudah sejauh mana. Coba. Begitu juga waktu sholat, bukan ihdini, tapi ihdina. Tunjukkanlah kami semuanya jalan yang lurus. Kepada siapa? Umpamanya ada orang yang sakit dari saudara kita mukmin. Ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah jalan yang lurus ketika nazak supaya dapat husnul khotimah. Ihdinas siratal mustaqim. Yang sakit juga kita doakan ihdinas siratal mustaqim, semoga dia sakitnya mendapat jalan yang lurus, tidak suudzon kepada siapapun. Dijaga. Ihdinas siratal mustaqim, yang ahli ekonomi, yang dalam dunia perdagangan, semoga dia mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, jauhkan dari kerugian-kerugian. Ihdinas siratal mustaqim. Luar biasa hubungan antar al-mu'min ahul mu'min, al-muslim ahul muslim. Jauh. Contoh yang banyak dalam sholat. Jadi hubungan wa ala ali Sayyidina Muhammad luas sekali. Kita kembali kepada nasi satu butir itu tadi. Kalau kita sudah tahu sebutir nasi begitu hebatnya, bagaimana bangsa ini? Bagaimana republik ini? Bagaimana? Nilai sebutir nasi saja tidak cukup satu tangan. Berapa yang andil ikut memerdekakan bangsa ini, memerdekakan dari belenggu penjajah dan kebodohan. Dari Maulana Syarif Hidayatullah di Sunda Kelapa bagaimana berhadapan dengan Portugis, dibantu oleh Patih Banten yang luar biasa untuk memerdekakan dari tekanan Portugis. Tidak cukup itu saja, pada waktu di Gilindrawardana di Majapahit dahulu, perjuangannya kayak apa beliau-beliau? Coba. Terus diturunkan kepada regenerasinya. Setiap wali 9 mempunyai keturunan, diteruskan oleh keturunan-keturunannya dan para muridnya. Ngangkat bambu runcing, walaupun persenjataan belum sempurna, masih kekurangan sekali, tapi patriotisme rijal, seorang yang rijal betul-betul, lelaki, mempunyai tanggung jawab, mempunyai harga diri, mempunyai jati diri, mempunyai kehormatan diri. Maka para ulama pada waktu itu bangkit. Indonesia tidak harus dijajah, tidak bisa dijajah. Karena apa? Mempunyai harga diri, mempunyai jati.
Itu yang terkandung dalam merah putih, sekalipun tidak tertera satu huruf pun. Tapi di dalam merah putih mempunyai kandungan kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Tegaknya merah putih berdarah bukan berhadiah.